Babat Tanah Jawa. Kerajaan Bali adalah salah satu daerah di Nusantara yang sulit ditundukkan oleh Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Mahapati Gajah Mada. Secara turun-temurun, kerajaan-kerajaan di Bali ini diperintah oleh raja-raja keturunan dinasti Warmadewa. Kerajaan Bali pada tahun 1337 Masehi dikenal dengan sebutan Kerajaan Bali Aga, dengan pusat pemerintahan kerajaan ini konon terletak di Bedahulu. Karena itu Kerajaan Bali Aga sering disebut Kerajaan Bedahulu atau Bedulu. Penguasa terakhir Kerajaan Bali Aga bernama Sri Ratna Bumi Banten. Sang raja inilah yang menentang ekspansi Kerajaan Majapahit yang dipimpin Gajah Mada pada tahun 1343. Kerajaan Bali sulit ditaklukkan bala tentara Majapahit karena kemampuan bala tentaranya yang mumpuni ditambah Patih Kepu Iwa dan panglima perangnya yang sakti membuat kerajaan ini sulit ditaklukkan. Patih Kepu Iwa ini tinggal di Belah Batuh. Konon kesaktiannya menggetarkan nyali Mahapatih Gajah Mada, di mana Gajah Mada takut berhadapan langsung dengan Kepu Iwa. Patih Gajah Mada memang merasakan ada kesulitan besar yang menghantui dirinya dan belum dirasakan sebelumnya. Tak seperti biasanya, walaupun Gajah Mada sering berhadapan dengan musuh lebih besar dan lebih kuat, serta memiliki peralatan perang serba lengkap, tetapi menghadapi Kerajaan Bali Aga ada rasa takut dan ragu-ragu menyelinap pada diri Gajah Mada. Tetapi sumpah palapa Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara harus terlaksana. Karena itu, Gajah Mada dan punggawa Kerajaan Majapahit mengatur siasat untuk membunuh Kepu Iwa agar bisa menguasai Kerajaan Bali Aga. Konon suatu hari, semua pembesar Kerajaan Majapahit melakukan rapat membicarakan Kerajaan Bali Aga yang tidak mau tunduk terhadap Kerajaan Majapahit. Menurut Gajah Mada, selama Kepu Iwa masih di Bali, Majapahit akan kesulitan menghadapi Kerajaan Bali secara terbuka. Dalam rapat tersebut, diaturlah strategi sedemikian rupa untuk menaklukkan Kerajaan Bali Aga. Raja Majapahit akhirnya memutuskan sebelum Gajah Mada melakukan penyerangan ke Bali, Kepu Iwa sebagai seorang yang terkuat dan sakti di Bali harus disingkirkan terlebih dahulu. Raja Majapahit, Putri Tribuana Tunggadewi, lalu mengutus Gajah Mada ke Bali untuk mengirimkan surat yang isinya seakan-akan menginginkan persahabatan dengan Kerajaan Bali Aga. Keberangkatan Gajah Mada ke Bali sengaja dibuat tidak terlihat mencolok. Dia hanya ditemani beberapa orang penting sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Gajah Mada bersama rombongan kecilnya berangkat menggunakan perahu layar. Naik dari pelabuhan Pantai Bubat, menyusuri pantai Kerajaan Pajarakan, terus ke pelabuhan Puranca, sampai ke tepi Pantai Jemberana. Dari sana, rombongan Gajah Mada melanjutkan perjalanan hingga tiba di Pantai Gumici, lalu terus melalui perjalanan darat. Setelah mengantar rombongan Gajah Mada ke kediaman Kepu Iwa, Ki Pasung Grigis langsung menuju pusat Kerajaan Bali Aga untuk memberitahukan perihal kedatangan Mahapati Gajah Mada. Singkat cerita, Ki Pasung Grigis melaporkan kedatangan Patih Gajah Mada sebagai utusan Ratu Majapahit kepada Raja Bali Aga. Mendengar penjelasan secara terperinci, maka Maharaja Sri Ratna Bumi Banten memerintahkan kepada Ki Pasung Grigis untuk mengantar tamunya ke Bedahulu, pusat pemerintahan Kerajaan Bali Aga. Berangkatlah Ki Pasung Grigis itu untuk membawa utusan Kerajaan Majapahit tersebut menghadap Sri Ratna Bumi Banten. Sesampainya di Kerajaan Bali Aga, semua rombongan Patih Gajah Mada menunduk
mereka berjalan membungkuk sebagai penghormatan kepada raja, guna mengambil simpati sang raja. Melihat sikap sopan Gajah Mada, maka Raja Bali menghormatinya sehingga ia dipanggil untuk mendekat. Akhirnya raja pun menerima surat tersebut dan membaca isinya, antara lain berbunyi, yang pertama, Majapahit memohon dengan sangat agar kerajaan Bali jangan menyerang kerajaan Majapahit. Yang kedua, mohon agar hubungan yang dahulu diteruskan sebagai hubungan persaudaraan. Yang ketiga, mohon kesediaannya agar Kebo Iwa diperkenankan untuk pergi ke Jawa agar dinikahkan dengan seorang putri yang kecantikannya sudah terkenal di tanah Jawa. Surat itu seolah-olah bukti dari ketulusan hati Raja Majapahit untuk menjalin persahabatan dan persaudaraan antara kedua belah pihak. Dalam kesempatan tersebut, Raja Bali Aga memerintahkan Kebo Iwa segera mempersiapkan segala sesuatunya agar pergi ke tanah Jawa dan menerima hadiah dari kerajaan Majapahit. Keesokan harinya berangkatlah Kebo Iwa menuju tanah Jawa bersama rombongan Patih Gajah Mada dengan perahu. Saat itu, Kebo Iwa berangkat dengan perahu pemberian Gajah Mada yang telah dipersiapkan sebelumnya. Perahu tersebut telah didesain khusus. Harapannya, di tengah samudra, perahu tersebut bocor dan tenggelam. Benar saja, akhirnya perahu yang ditumpangi Kebo Iwa bocor dan tenggelam di tengah samudra. Tapi saat itu Kebo Iwa meloncat dan berenang seperti ikan hiu hingga sampai ke Pulau Jawa. Saat melihat kejadian ini, Gajah Mada semakin khawatir, sekaligus kagum akan kehebatan Kebo Iwa. Sesampainya di tanah Jawa, Mahapati Gajah Mada mengajak Kebo Iwa berhenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Gajah Mada terus memikirkan cara menyingkirkan Kebo Iwa. Sebab jika harus bertarung melawan Kebo Iwa, Gajah Mada dan rombongannya merasa gentar. Maka timbul siasat baru Gajah Mada saat itu. Kepada Kebo Iwa, Gajah Mada berucap sesuai dengan tradisi tanah Jawa. Sebelum upacara perkawinan dilaksanakan, mempelai laki-laki harus memberikan mas kawin kepada mempelai wanita, sesuai apa yang diminta oleh mempelai wanita. Menurut Gajah Mada, mempelai wanita ingin diberikan emas kawin sebuah sumur yang kelak dapat digunakan untuk kesejahteraan kerajaan Majapahit. Tanpa curiga, Kebo Iwa menyanggupi persyaratan tersebut. Maka dengan cekatan Kebo Iwa mulai menggali sumur. Tetapi ketika dirasa cukup dalam, tiba-tiba Gajah Mada memerintahkan pasukannya untuk menimbun Kebo Iwa yang ketika itu masih berada di dalam dasar sumur dengan batu dan tanah hingga Kebo Iwa terkubur. Tapi lantaran kesaktiannya ternyata Kebo Iwa tidak mati dan dia mampu keluar dari dasar sumur dengan keadaan segar bugar. Saat itulah Kebo Iwa amat marah dengan kelicikan Gajah Mada sehingga langsung mencari dan menyerang Mahapatih Gajah Mada. Menurut petunjuk Niskala Kebo Iwa, saat itu Kebo Iwa naik ke atas dari dalam sumur mencari Gajah Mada hingga ke Gunung Wilis, tepatnya di Dusun Wisata Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo, Kediri, Jawa Timur. Sumur yang digali Kebo Iwa kini sudah dibangun tempat suci bernama Candi Kedaton. Pertempuran sangat seru dan berimbang antara Kebo Iwa dan Gajah Mada berlangsung lama tanpa ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam pertarungan itu, Kebo Iwa sempat menanyakan alasan seorang patih dari kerajaan yang besar berlaku licik dan tidak pantas dilakukan oleh seorang yang mengaku sebagai negarawan. Patih Gajah Mada menjawab,
kewajiban seorang kesatria untuk memperluas wilayah kerajaannya, serta mempersatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Karena Patih Kepu Iwa merupakan batu sandungan, jadi wajib untuk disingkirkan. Demikianlah kata Gajah Mada. Berhubungan rasa malu untuk kembali ke Bali, maka Kepu Iwa berkata, kewajibanmu mempersatukan Nusantara di bawah Majapahit tidak akan saya halangi, dan saya akan memberikan rahasia kematian saya. Diam-diam Kepu Iwa mendukung rencana Gajah Mada yang akan mempersatukan Nusantara. Karena itu, dalam pertempuran yang sudah lama sekali tersebut, Kepu Iwa memberitahukan kelemahannya pada Patih Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada yang mengetahui kelemahan Kepu Iwa langsung menyerang di antar pasukan Majapahit yang ada dan menyiapkan bubuk kapur guna mengubur Kepu Iwa agar bisa mati. Benar saja, Kepu Iwa pun langsung meninggal. Sejak kematian Kepu Iwa, maka dimulailah penaklukan kerajaan Bali Aga oleh Majapahit yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada.